Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah memberikan waktunya, juga kepada teman-teman yang pada hari ini sudah bergabung dalam perkuliahan kita di desain pembelajaran PAI. Izinkan pada kesempatan kali ini saya Siti Roma Kurniasi untuk bisa mempresentasikan tugas dari mini riset saya yang saya berikan judul terkait inovasi pembelajaran PAI berbasis game multimedia interaktif model Azure untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Adapun yang menjadi latar belakang dari penelitian saya, seperti kita sudah ketahui bahwasanya pembelajaran PAI itu memang sangat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan moral dan juga dari spiritual peserta didik. Namun dengan keadaannya yang penting, yang urgent, tapi ternyata pelaksanaan proses pembelajaran PAI di sekolah itu belum terlaksana secara maksimal. Dalam artian sering kita temukan bagaimana peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran, bagaimana juga nilai pemahaman atau hasil belajar peserta didik yang menunjukkan hasil yang rendah. Tapi di sisi lain ada tantangan bagi kita sebagai guru PAI, yaitu kini kita dihadapkan kepada perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat gitu. Sehingga di balik semua kelemahan yang ada dan juga adanya tantangan yang ada, kita dituntut sebagai guru PAI untuk mampu menciptakan proses pembelajaran yang bisa mengembangkan berbagai model pembelajaran, yang mana model pembelajaran tersebut bisa membantu proses tercapainya tujuan dari pendidikan, sehingga untuk bisa menangani berbagai permasalahan dan menjawab tantangan yang ada, maka saya memberikan salah satu solusi alternatif, yaitu dengan menerapkan game multimedia interaktif dengan menggunakan model Azure. Pohon-pohon sudah disiapkan. Selanjutnya, terkait kajian teori dari inovasi pembelajaran PAI dan pembelajaran PAI itu sendiri, jadi perlu diketahui bahwa inovasi itu memang secara etimologi itu berasal dari kata innovation. Jadi kalau yang namanya inovasi pasti berkaitan dengan kebaruan atau pembaharuan. Namun memang perlu diketahui juga bahwa yang namanya inovasi itu bukan berarti harus sesuatu yang baru, tapi bisa jadi kita kembangkan dari sesuatu yang ada, yang mana dari sesuatu yang ada itu bisa memberikan pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman terkait dengan hal-hal yang baru yang berkaitan dengan ajaran agama Islam gitu. Jadi bisa dari hasil penemuan baru ataupun dari pengembangan dari penelitian atau model sebelumnya gitu. Adapun terkait inovasi pembelajaran PAI sendiri itu merujuk kepada perkembangan metodenya, bisa juga dalam segi strategi atau mungkin dari pendekatan baru yang digunakan dalam proses pembelajaran agama Islam. Jadi inovasi itu dalam pembelajaran PAI ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi kalau kita lihat dari hadis, ada juga ya kan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Bahkan Ki Hajar Dewantara juga dalam ucapannya, juga dalam tulisannya mengucapkan bahwa didik anak itu sesuai dengan kondisi zamannya gitu ya. Nah ini berarti selaras gitu. Inovasi PAI penting karena kita berada pada kondisi zaman yang dinamis. Selanjutnya terkait game multimedia interaktif. Nah, saya kan tadi memilih game multimedia interaktif sebagai sebagai media pembelajaran yang saya ajukan gitu ya, yang saya anggap ini bisa membantu meningkatkan hasil belajar. Nah, adapun game sendiri kalau kita sudah ketahui ya, yang namanya game itu adalah permainan ya. Sedangkan kalau kata multimedia itu kan berarti ada dua. Jadi bisa lebih dari satu media. Jadi multimedia itu adalah beberapa media atau media pembelajaran yang menggabungkan beberapa media gitu dalam satu tempatnya, misalnya dengan menggabungkan adanya gambar gitu ya, animasi, terus ada video, bahkan ditambahkan dengan audio dan juga game permainan gitu. Gamenya juga game digital gitu. Dan media ini berdasarkan penelitian dilakukan oleh Widiatna dan Nurlela ini bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik dan bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis, aktif, dan mendalam. Adapun terkait karakteristik dari game multimedia interaktif sendiri, yang pertama, kita bisa menerapkan game multimedia aktif, tetapi ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi kita harus tentukan dulu tujuan pembelajarannya apa, kemudian nanti kita buat dulu desainnya. Desainnya itu juga harus
friendly ya, jadi mudah digunakan. Kalau misalnya nanti game multimedia menggunakan navigasi, maka navigasinya itu harus mudah digunakan sesuai dengan jenjang yang menjadi sasaran kita. Kalau SD berarti jangan ribet-ribet, kalau SMP mungkin bisa yang lebih kompleks. Terus juga harus melibatkan keterlibatan emosional dari peserta didik gitu ya. Jadi jangan hanya fokus kepada kognitifnya saja, tapi game tersebut atau media tersebut harus bisa merangsang atau melibatkan sisi emosional dari peserta didik. Terus adanya tantangan gitu ya, harus bisa memecahkan permasalahan, bukan hanya mempermain saja. Jadi bukan hanya fokus menyenangkan, tapi juga bisa meningkatkan daya kritis peserta didik. Terus juga nanti ada adaptabilitasnya dan juga kostumisasinya. Jadi di kostumnya itu sesuai, diadopsinya itu dengan sesuai gitu ya, untuk sesuai karakteristik anak didik dan juga materinya. Terus evaluasi dan juga adanya umpan balik gitu ya. Ini adalah diantaranya karakteristik dari game multimedia interaktif. Nah, adapun terkait model Azure ini sudah tidak asing lagi, tapi memang ketika saya melakukan mini riset di sekolah, banyak di antara guru, bahkan juga kepala sekolah, kurang familiar dengan model Azure ini gitu ya. Padahal model Azure memang sudah lama berkembang di dunia pendidikan gitu ya. Bahkan ini dikembangkan oleh Helnick, Russell, dan Molenda itu di tahun 2020 menurut penelitian dari Niswatin. Ini penelitian Niswatin tahun 2022, jadi pertama kali dikembangkannya oleh Helnick, Russell, dan Molenda. Nah, model Azure ini juga merupakan model pembelajaran yang fokus kepada proses perencanaan gitu ya. Jadi ada tahapannya. Azure itu adalah analysis learning, stage objective, select method, media and material, terus utilize teknologi, media and material, recur learning partisipan, dan evaluation and reprise. Nah ini ya, jadi ini adalah akronim dari ini. Selanjutnya, ini terkait hasil belajar, kita masih membahas terkait teori ya, konsep teori. Nah ini untuk hasil belajar, ini menurut Hansa tahun 2019, kemampuan yang menunjukkan hasil belajar itu menunjukkan yang pertama, harus yang namanya hasil belajar berarti berkaitan dengan keterampilan kognitif. Apa keterampilan kognitifnya? Misalnya peserta didik mampu memecahkan masalah, berpikir kritis, keterampilan dalam mengambil keputusan gitu ya. Terus juga berkaitan dengan keterampilan psikomotor, yaitu dengan keterampilan fisik atau bisa mengambil makna dan informasi didapatkan melalui panca indera. Dan ada keterampilan reaktif berhubungan dengan kemampuan peserta didik melakukan self control gitu ya, mulai dari manage diri gitu ya, bagaimana membangun relasi, terus juga mengambil keputusan. Nah ini ada keterampilan reaktif. Dan keterampilan interaktif itu berhubungan dengan kemampuan dalam memimpin atau leadership. Nah ini berkaitan dengan hasil belajar. Jadi kita perlu ketahui bahwa hasil belajar itu tidak hanya berkaitan dengan nilai gitu ya, tapi ada aspek juga yang lain, psikomotor, reaktif, dan interaktif. Ini menurut Hasanah ya tahun 2019. Nah sekarang kita akan lanjut kepada hasil dari mini riset gitu ya, hasil mini riset yang sudah saya lakukan di SDN Dayakolot 03 terkait inovasi pembelajaran PAI berbasis game multimedia interaktif. Jadi dalam tahapan analysis learning, karena saya itu menggunakannya itu kan dengan model Azure, berarti harus sesuai dengan tahapannya. Yang pertama dari tahap 1 yaitu analisis learning atau analisis peserta didik. Apa yang dilakukan? Jadi yang dilakukan setelah hasil dari observasi yang saya lakukan dan juga wawancara, bahwa ternyata dalam penerapan analisis learning, guru PAI itu sebelum memulai pembelajaran, mereka merancang asesmen diagnostik terlebih dahulu gitu ya. Yang mana tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi terkait peserta didik, terutama mengenai kebutuhan belajar. Jadi bukan hanya membahas karakter ataupun gaya belajar, tapi memang kebutuhan belajarnya juga. Selain itu juga asesmen diagnostik dilakukan oleh guru PAI itu meliputi diagnostik yang kognitif dan juga ada diagnostik non kognitif. Nah, adapun untuk diagnostik yang kognitif dilakukan melalui kegiatan pretest di awal pembelajaran. Nah, nanti hasil dari pretestnya tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel sehingga nanti bisa dianalisis perubahannya atau tingkat kenaikan atau penurunannya dengan dibandingkan dengan hasil post test. Nah, adapun selain analisis diagnostik kognitif,
juga melakukan analitik diagnostik non kognitif, yaitu ini lebih difokuskan ya ketika si wawancara. Jadi lebih difokuskannya itu adalah untuk mengetahui gaya belajarnya peserta didik. Ketika saya lihat ternyata guru PAI itu sebelum pembelajaran dia itu membagikan kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan untuk mendiagnosa gaya belajarnya. Jadi ketika ditanya mendapatkan dari mana, dapatkan dari Google, katanya dari Google dimodif, kemudian dimasukkan ke Google Form, dan kemudian di-sharekan ke peserta didik ketika di awal tahun ajaran. Nah hasilnya itu kemudian dianalisis. Jadi analisisnya gimana ketika saya tanya? Jadi dilihat kalau misalnya A itu kan untuk visual, B auditori, C untuk kinestetik. Nah kalau anak nilai skornya lebih banyak B, A atau C, maka itu salah satunya. Kalau ternyata nilainya lebih banyak yang jawabnya itu C, berarti anak tipikal kinestetik gitu ya. Jadi masih menggunakan konsep yang sederhana, belum melibatkan psikolog gitu ya. Nah adapun untuk tahap selanjutnya, di bagian state objektif atau menetapkan tujuan pembelajaran, jadi tujuan pembelajarannya itu dilihat dari kalau misalnya K13 itu kan ada CP ya, untuk Merdeka CP. Jadi dilihat dari sana, kemudian diturunkan dalam tujuan pembelajaran. Namun tujuan pembelajaran itu dirumuskan agar lebih mudah. Kalau yang lain menggunakan ABCD, setelah saya wawancara ternyata untuk di SDN level 3 sendiri tidak menggunakan pendekatan ABCD, tapi menggunakan pendekatan CABD, yaitu condition, kemudian ada audience, behavior, dan degree. Jadi lebih ke kondisi yang dibuat, kemudian audiens itu sasarannya, behavior itu apa yang diharapkan, dan kemudian degree itu yang ukurnya gitu ya. Jadi ini tujuannya itu adalah agar mudah dalam mengukur ketercapaian dari kompetensi yang diharapkan gitu. Jadi pemilihan pendekatan CABD ini seperti itu tujuannya. Adapun tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh guru PAI itu memang disesuaikan dengan tadi, karena kelas ini kan saya kelas 3 ya, jadi kelas 2. Jadi kelas 2 itu belum kurikulum merdeka menggunakan KIKD gitu. Jadi lihat dari KIKD-nya. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah melalui ini adalah tujuan yang ditetapkannya. Jadi tujuannya itu diantaranya ini, karena ini kan materinya tentang alkoholik ya, Allah Maha Pencipta. Nah ini diantaranya ketika saya lihat di RPP-nya, dilihat tujuan pembelajarannya adalah melalui pembiasaan peserta didik mampu menunjukkan perilaku bersyukur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar, melalui kegiatan menyimak tayangan video, peserta didik mampu menunjukkan perilaku peduli terhadap lingkungan. Terus dengan menggunakan game multimedia interaktif, peserta didik mampu menganalisa pengertian Asmaul Husna alkoholik dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu mendemonstrasikan cara memanfaatkan ciptaan Allah dengan tepat. Ini adalah hasil dari state objektif yang dilakukan oleh guru PAI di SDN Dayakolot 03. Selanjutnya, dalam bagian select methods, media and material atau pemilihan metode, media, dan bahan ajar, metode yang digunakan ketika saya menganalisis dari RPP-nya dan juga dari proses pembelajaran, yaitu menggunakan metode discovery learning. Ini berkaitan dengan teori belajar kognitif katanya ya. Jadi karena metode ini, kenapa memilih ketika saya wawancara, kenapa memilih metode discovery learning? Karena ini memungkinkan peserta didik untuk memahami pelajaran melalui pengamatan langsung dan eksplorasi sendiri. Jadi lebih membuat peserta didik belajar secara lebih mandiri. Dan juga pembelajaran itu jadi tidak hanya terfokus kepada menghafal informasi, tapi bisa memahami konsep dengan lebih mendalam, sehingga anak itu dituntut untuk mencari sendiri informasinya, mengeksplor, mengolah, dan kemudian bisa menyimpulkan gitu. Dan nanti baru disamakan atau lewat kesimpulan atau persepsi. Nah, adapun media yang digunakannya adalah media game multimedia interaktif. Nah, ini memang kenapa memilih ini? Ketika saya tanyakan, ternyata memang pada intinya ini sesuai dengan kondisi dari psikologis peserta didik, perkembangan belajarnya, karena untuk anak kelas 2 itu masih senang sekali untuk belajar sambil bermain gitu ya. Jadi karena memang belajarnya anak kelas 2 itu ya bermain gitu, sesuai kodratnya gitu ya, kodrat alamnya anak itu yaitu bermain, sehingga dari sini dengan membuat permainan berbentuk game multimedia interaktif. Nah, adapun bahan ajar yang dibuat itu adalah bahan ajar yang berbentuk digital dengan memanfaatkan video, YouTube, kemudian juga game edukatif.
yang mana ini dirancang menggunakan aplikasi, kalau game edukatifnya menggunakan wordwall.net, Jigsaw, Explore Puzzle, dan sehingga dengan menggunakan bahan ajar ini, dengan memanfaatkan teknologi digital, ini bisa membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan mengembangkan keterampilan yang lebih baik lagi gitu ya, lebih optimal dari peserta didik. Selanjutnya dalam utilisasi teknologi, media dan material atau operasi teknologi, sarana dan bahan. Di sini dalam tahapan meninjau gitu ya atau review, di mana guru itu meninjau terlebih dahulu media atau metode dan bahan ajar yang digunakan melalui kegiatan uji coba. Jadi ternyata sebelum media game multimedia interaktif ini digunakan oleh siswa, guru itu sempat mencobanya terlebih dahulu diuji cobakan kepada guru gitu ya, sesama guru di jenjang lain wali kelas untuk mencoba apakah navigasinya mudah digunakan, apakah kira-kira medianya cocok untuk anak kelas 2. Nah, jadi diadakan dulu uji coba pada tahap preview gitu ya. Jadi kemudian baru dinilai kelayakannya gitu, apakah layak atau tidak, walaupun memang tidak langsung ke ahli katanya, jadi cuman dinilainya sampai tahap ke kepala sekolah dan juga kepada guru. Adapun proses pemanfaatan media dan bahan ajarnya itu menggunakan teknologi dengan 2 tahapan gitu ya. Ini tadi dengan review, dan yang kedua adalah pada tahap kedua dengan menyiapkan medianya, yaitu prepare, di mana guru PAI menyiapkan bahan ajarnya. Ketika medianya sudah ada nih game multimedia, tinggal ditambah dengan bahan ajar ke dalam media tersebut yang disesuaikan dengan sumber belajar peserta didik, dan juga ini dengan dalam menuangkannya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi setelah dibuat medianya, diuji coba dan layak, kemudian dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, dan guru kemudian menambahkan sarana prasarana penunjangnya, misalnya dengan speaker, laptop, infocus gitu ya. Nah, adapun untuk tahap recure learning partisipan melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi selain dengan menggunakan media pembelajaran digital untuk mengkondisikan peserta didik, jadi peserta didik itu dibuat dalam kelompok kecil. Ini kalau pengelompokannya itu berdasarkan kepada gaya belajar hasil analisis diagnostiknya gitu ya. Jadi berdasarkan observasi yang dilakukan, memang selama proses pembelajaran, guru PAI itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya ya terkait Asmaul Husna Al-Kholik melalui media yang sudah disiapkan oleh guru, yaitu game multimedia interaktif. Kemudian juga selain itu, agar peserta didik aktif dan juga dinamis dalam belajar, maka juga peserta didik itu diminta untuk mengerjakan game edukatif yang dirancang oleh guru melalui aplikasi web Jigsaw Explore Puzzle Player gitu ya. Kemudian peserta didik saling bertukar informasi melalui kegiatan diskusi. Nah, ini salah satu bagian games, jadi tahapan yang menyenangkan bagi anak, di mana anak diminta menyusun gambar gitu ya. Ini pada tahapan mudah, jadi hanya 6 potong, tapi anak-anak sangat suka gitu ya. Dan memang ini bisa membuat peserta didik itu untuk bisa bisa saling bertukar informasi gitu ya. Dan juga menyenangkan proses pembelajarannya. Selanjutnya pada tahap evaluasi and revise atau evaluasi dan revisi. Jadi pada evaluasi yang pertama, tahapan ini dilaksanakan dengan cara menganalisis perbandingan hasil pretest dan posttest. Jadi untuk mengevaluasinya itu, kalau tadi dari medianya dengan uji coba, nah ini kalau dalam segi evaluasi proses model assurenya, pembelajaran PAI ini jadi dengan pretest. Jadi guru PAI membandingkan antara nilai pretest dengan nilai posttest yang sudah didapatkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pembelajaran PAI berbasis game multimedia interaktif ini berdampak baik pada hasil belajar atau tidak. Kemudian pada tahapan yang kedua, yaitu kemudian diadakan revisi gitu ya, diadakan revisi untuk memperbaiki kualitas gamenya, dan juga bukan hanya gamenya tapi juga kualitas pembelajarannya gitu, kualitas pembelajarannya melalui angket yang dibagikan kepada peserta didik. Dan juga salah satunya juga saya mewawancarai salah satu siswa berdasarkan instrumen yang sudah disiapkan gitu. Nah, adapun berdasarkan hasil dari pretest dan juga hasil dari revisi, nah didapatkan bahwa pembelajaran PAI berbasis game multimedia interaktif ini mampu membantu peserta didik memahami materi pembelajaran tentang Allah Maha Pencipta,
Terus juga berdasarkan hasil wawancara, pembelajaran PAI lebih mudah dengan menggunakan game multimedia interaktif, dan juga game multimedia interaktif ini sangat mudah digunakan dan peserta didik tidak menemukan hambatan ketika menggunakan multimedia game interaktif dalam pembelajaran PAI ini gitu ya. Tapi ketika saya melakukan wawancara dengan guru PAI dan juga dengan kepala sekolah, ada beberapa hambatan yang disampaikan. Di antaranya, guru belum memiliki pemahaman mendalam terkait model Azure. Tadi yang saya katakannya, jadi kadang masih kurang paham gitu. Tapi ketika saya jelaskan alurnya, oh iya saya memang seperti itu mengajarnya Bu, tapi saya kurang paham kalau itu teh Azure gitu. Termasuk Kepsek juga sama. Terus yang dihadapi di SD 3 itu adalah keterbatasan sumber daya teknologi gitu ya. Karena memang perangkat kerasnya atau lunaknya juga kurang. Koneksi internet alhamdulillah setiap kelas ada, tetapi memang kurang stabil karena tidak bisa dipakai oleh banyak orang. Selain itu juga kondisi dari laptop yang tidak ada, jadi memanfaatkan handphone peserta didik yang ada gitu. Terus juga kurangnya kemampuan dalam menerapkan teknologi gitu. Jadi guru itu belum punya kemampuan dalam menggunakan atau membuat multimedia interaktif gitu dengan secara ini hanya mampu mengembangkan, belum bisa membuat ya, tapi ini kemampuan dalam menerapkan teknologinya kebanyakan juga masih perlu bimbingan gitu. Terus guru PAI belum mampu merancang alat evaluasi yang sesuai, jadi masih bingung kalau misalnya menentukan alat evaluasi untuk siswanya gimana, terus untuk medianya gimana. Terus juga merencanakan dan mengembangkan game multimedia interaktif yang sesuai dengan materi PAI itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Betul ya, apalagi kalau saya sepakat karena memang ketika membuat sebuah media itu kan perlu waktu yang cukup panjang gitu ya. Jadi terkadang persiapan juga di kelas sama gitu. Saya lihat ketika mau belajar menggunakan multimedia itu kan harus sarananya disiapkan dengan betul-betul gitu, dan ini perlu waktu. Adapun ketika saya wawancara juga, cara mengatasi hambatannya bagaimana? Yaitu dengan cara membangun kolaborasi antara guru, kepala sekolah, orang tua, dan pihak terkait. Contohnya ketika dengan guru, maka kolaborasinya adalah saling menilai, gitu dia, saling mengobservasi, memberi masukan. Kepala sekolah mendukung dalam bentuk penyiapan sarana prasarana, dan juga orang tua memberikan dukungan dengan memberikan izin kepada anak untuk membawa smartphone ke sekolah karena belum tersedianya Chromebook di sekolah sendiri. Terus juga memberikan pelatihan dan dukungan teknis terkait pengembangan konten yang sesuai serta evaluasi terus-menerus gitu ya. Jadi memberi dukungan kepada guru untuk pelatihan mengenai pembuatan game multimedia, bagaimana memilih model pembelajaran tepat. Nah, ini salah satu cara mengatasi dari hambatan-hambatan tersebut. Jadi dari mini riset yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa inovasi pembelajaran PAI berbasis game multimedia interaktif model Azure melalui 6 tahap, yaitu dalam tahapan analisis peserta didik, menetapkan tujuan pembelajaran, pemilihan metode, media, dan bahan ajar, dan juga pemanfaatan teknologi, media, dan bahan ajar, dan melibatkan peran peserta didik dalam pembelajaran, serta adanya evaluasi dan revisi. Sehingga disimpulkan bahwa inovasi pembelajaran berbasis multimedia interaktif Azure di SDN Dayeuhkolot 3 itu mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semuanya. Untuk selanjutnya, apakah mau diskusi atau mau menyampaikan dulu materi? Silakan Teh Dirga. Baik, terima kasih Teh Siro. Mungkin dilanjut dulu ya Pak, ya, pada presentasi yang berikutnya. Ya, silakan dilanjut. Disiapkan pertanyaannya dan boleh dikirim di chat biar nanti dibacakan gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat tampilan PPT-nya? Sudah Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai presentator yang kedua dengan judul peningkatan hasil belajar melalui pengembangan media domino dengan model ADI dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Langsung saja ya kepada pendahuluan sebagaimana yang
kita tahu bahwasanya pendidikan Islam ini adalah pendidikan yang bersumber daripada nilai-nilai ajaran agama Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Begitu juga menurut Rahma tahun 2019. Nah, kemudian dalam menentukan kualitas pembelajaran dan menciptakan desain pembelajaran, maka salah satu yang harus diperhatikan itu adalah media pembelajaran, sebagaimana disebutkan oleh Purwandi dalam Musniatus. Nah, hasil observasi awal ditemukan bahwasanya di MTS Al-Furqan ini guru sudah menggunakan metode yang variatif, namun salah satunya adalah penggunaan media pembelajaran konvensional. Nah, media konvensional ini dianggap kurang menarik karena tidak melibatkan siswa secara aktif dan cenderung membuat siswa ini menjadi pasif. Nah, kemudian hasil observasi juga mengatakan bahwasanya guru memiliki keterbatasan atau sekolah tersebut memiliki keterbatasan dalam media pembelajaran berbasis game. Nah, kemudian hasil observasi awal juga ditemukan bahwasanya adanya peraturan dilarangnya membawa HP bagi siswa-siswi MTS Al-Furqan ini. Kemudian tersedianya Infocus dan Wi-Fi. Nah, kemudian selanjutnya daripada observasi di atas, maka peneliti tertarik mengembangkan media pembelajaran berbasis game melalui kartu domino dalam meningkatkan hasil belajar. Jadi hasil daripada sebenarnya pengembangan domino ini telah banyak dilakukan oleh Aulia, Octavia, dan lain-lain, dan didapatkan bahwasanya hasilnya adalah penggunaan media kartu domino ini dinilai sangat praktis. Hal tersebut didukung dengan adanya respon positif siswa dan pencapaian ketuntasan dengan peringkat efektif. Juga media pembelajaran ini dinilai sangat efisien dan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, hasil daripada penelitian tersebut digunakan di mata pelajaran matematika biasanya. Nah, kemudian metode pada penelitian kali ini menggunakan R&D atau Research and Development, yang mana pendekatan ini menekankan pada analisa bagaimana setiap satu komponen dengan komponen yang lainnya ini berinteraksi di fase yang ada. Nah, penelitian ini memiliki 5 tahap seperti namanya ADI, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluasi. Nah, itu menurut Rayanto dan Sugianti. Nah, kemudian analisis yang dilakukan adalah analisis masalah, analisis situasi, juga analisis yaitu analisis masalah, analisis situasi. Kemudian pada tahap desain, perencanaan media desain pembelajaran ini masih bersifat konseptual. Jadi didesain tapi belum ada gitu wujud nyatanya, tapi masih bersifat konseptual. Kemudian development atau pengembangan ini berupa perancangan nyata daripada produk yang sudah didesain yang masih bersifat konseptual. Nah, setelah dikembangkan, setelah adanya pembuatan produk daripada produk yang sudah didesain, kemudian diujikan dulu melalui uji validasi ahli. Nah, kemudian setelah adanya masukan dan saran, diperbaiki, dikembangkan, dan selanjutnya adalah implementasi produk berupa media pembelajaran, penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran PAI. Yang selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana atau sejauh mana media pembelajaran ini dikembangkan dan bagaimana sih efektivitasnya gitu dalam kaitannya dengan hasil belajar pendidikan agama Islam. Kemudian pengertian hasil belajar tadi sudah dibahas oleh Teh Siro secara mendalam, dan saya akan membahas secara singkat. Hasil belajar ini merupakan gabungan dari 2 kata, yakni hasil dan belajar. Belajar ini adalah suatu perubahan yang dialami seseorang ketika seseorang tersebut telah melewati suatu aktivitas tertentu gitu, atau juga dapat dikatakan sebagai hasil yang diperoleh seseorang sebagai sebuah pengalaman dari suatu interaksi. Maka hasil belajar ini dapat dikatakan sebagai hasil yang diperoleh seseorang siswa ketika ia telah selesai mengikuti proses belajar mengajar. Hal tersebut sebagaimana Rahman tahun 2021. Kemudian pengertian kartu domino. Apa sih kartu domino ya? Ini sebenarnya udah nggak asing ya bagi kita kartu domino ini. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kartu domino ini adalah sebuah permainan yang disertai dengan yang di dalam kartunya itu disertai dengan titik besar gitu, berisi 0 sampai 6 titik gitu. Kartu yang dibagi menjadi 2 bidang.
Jadi kartu domino tahu ya Pak Bu. Nah kemudian di Indonesia sendiri domino ini terkenal dengan sebutan gapleh, gapleh gitu ya. Memiliki ukuran kartu 3x5 dan berjumlah 28 kartu dengan warna khasnya kuning dan terdapat titik-titik hitam dengan jumlah tertentu yang disebut sebagai endol. Nah kata domino ini berasal dari kata dominus yang memiliki arti penguasa. Umumnya domino ini identik dengan konotasi yang negatif, gapleh gitu ya. Identik dengan konotasi negatif karena sering dipakai sebagai judi dan lain-lain. Nah, karena domino ini kemudian namun pada penelitian ini saya selaku peneliti ingin menggunakan kartu domino sebagai bahan ajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian, adapun implementasi daripada peningkatan hasil belajar melalui pengembangan media domino dengan model ADI, tentu saja tahapannya adalah yang pertama analisis. Yang pertama adalah analisis. Pada tahap ini, analisis yang dilakukan adalah mencari masalah apa saja yang terjadi pada pembelajaran pendidikan agama Islam dengan cara melakukan wawancara kepada guru pendidikan agama Islam, yakni Ibu Dian waktu itu, kemudian kepala sekolah yang bernama Muhammad Fasni Hamzah. Selanjutnya, penelitian ini juga melakukan studi dokumentasi dengan menganalisis RPP, kurikulum pendidikan agama Islam, dan lain-lainnya. Nah, analisis yang pertama adalah analisis situasi. Nah, analisis situasinya adalah diperoleh bahwasanya hasil proses pembelajaran di MTS Al Furqon Cicalengka Kabupaten Bandung ini pada pembelajarannya masih dilakukan secara konvensional. Nah, hal ini menyebabkan siswa tidak fokus gitu ya, terkadang membuat peserta didik menjadi ngantuk gitu, mengganggu dan lain-lain, pokoknya tidak fokus gitu ya. Kemudian hasil wawancara kepada kepala sekolah dan guru terkait permasalahan-permasalahan tersebut, jadi cari solusinya kira-kira gimana nih enaknya. Nah, dari permasalahan tersebut adanya solusi, yakni perlunya adanya media pembelajaran interaktif gitu. Kemudian adanya peraturan membawa HP dan permainan kartu domino dianggap sangat maka permainan kartu domino ini dianggap sangat cocok karena kan mereka tidak membawa gadget. Jadi saya berpikir untuk bagaimana mengembangkan media pembelajaran cetak gitu agar setiap orang bisa memegang. Memang di sana kan tersedia infokus, tapi kalau misalnya infokus kan harus bergiliran. Nah, jadi dalam penelitian ini saya memilih media cetak agar seluruh siswa secara langsung dapat melaksanakan media pembelajaran tersebut secara serentak gitu, menggunakan media pembelajaran tersebut secara serentak. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap desain. Nah, setelah menganalisis masalah, situasi dan lain-lain, kemudian didapatkan sebuah solusi yakni media pembelajaran interaktif, maka masuklah kepada tahap desain. Nah, tahap desain ini adalah pemilihan materi. Pemilihan materi ini setelah berdasarkan diskusi gitu, jadi materi yang dipilih adalah materi perkembangan ilmu pengetahuan Bani Abbasiyah. Kemudian perumusan KI, KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah pembuatan desain atau storyboard atau gambaran media pembelajaran secara menyeluruh yang akan dimuat pada media pembelajaran kartu domino. Kemudian penyusunan soal dan jawaban dan peraturan permainan kartu, yakni sebagai berikut. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kemudian permainan ini dimulai dari kata start dan diakhiri dengan kata finish. Nah, kelompok yang berhasil menyelesaikan dan menyusun dengan catatan benar menjawabnya, itu akan keluar menjadi kelompok pemenang. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah pengembangan daripada tadi desain. Setelah didesain, kemudian dikembangkan gitu. Yang pertama adalah penentuan desain domino kosong. Nah, saya memilih desain domino kosong yang ini. Kemudian pembuatan serta penyusunan soal dan jawaban kartu pertama sampai akhir. Sebenarnya dalam penelitian ini terdapat 11 kartu, tapi yang saya cantumkan di sini hanya ada 8 kartu. Gambarannya adalah sebagai berikut gambarannya. Ada start, dimulai dengan kata start dan diakhiri dengan kata finish. Nah, gitu. Kemudian ilustrasi kartu domino jika dimainkan akan seperti ini. Jadi kan di sini ada ciri. Nah, jawabannya adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Ciri ini tuh kepotong ya, harusnya ciri keemasan gitu ya. Kemudian, nah ini jawabannya. Nah, kemudian ditumpuk gitu. Selanjutnya adalah dalam tahap pengembangan
ini ada validasi ahli. Nah, berdasarkan hasil penelitian ahli media pembelajaran, memberikan kriteria sangat layak dengan persentase 100%. Jadi, disediakan instrumen validasi ahli berupa skala Likert. Nah, kemudian ahli media yang waktu itu saya pilih adalah kepala sekolah, memberikan nilai begitu, dan kemudian hasilnya memberikan kriteria yang sangat layak dengan persentase 100%, tetapi terdapat saran untuk lebih membesarkan ukuran tulisan. Karena sudah 100%, maka tanpa harus memvalidasi kembali media tersebut. Nah, kemudian berdasarkan hasil validasi ahli, materi menyatakan, nah, berdasarkan validasi ahli materi ini saya pilih guru pendidikan agama Islam, yakni Budian, menyatakan bahwasanya media ini sangat layak untuk diterapkan sehingga tidak melanjutkan pada proses validasi yang kedua kalinya karena sudah dinyatakan layak. Kalau misalnya kategorinya kurang layak, maka harus melakukan revisi pengembangan sesuai dengan saran dan masukan daripada validator. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah implementasi. Tahap ini dilakukan setelah tahap pengembangan telah diuji dan dinyatakan layak oleh validator, juga dinyatakan layak diuji cobakan. Nah, maka kegiatan implementasi ini dilakukan pada siswa MTS Al-Furqon Cicalengka, Kabupaten Bandung, kelas 8A yang jumlah 22 orang. Sebelum melaksanakan uji coba, media peneliti melakukan pretest kepada seluruh siswa kelas 8A ini yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai pembelajaran tersebut. Setelah itu kegiatan uji coba kartu domino ini dilakukan post test gitu yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa setelah digunakan media kartu domino. Berdasarkan hasil perolehan nilai pretest dan post test, siswa mengalami peningkatan hasil belajar. Nah, daripada hasil observasi ditemukan bahwasanya ketika mereka mengetahui bahwasanya nanti di akhir ada games gitu untuk menyusun kartu domino, mereka tuh benar-benar langsung memperhatikan gitu karena mereka tuh sama-sama mau untuk menjawabnya dengan benar gitu. Hasilnya terjadi peningkatan hasil belajar begitu. Beda dengan cara konvensional karena mereka tahu bakal gitu-gitu aja gitu. Jadi mereka teh malas gitu. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah evaluasi. Pada tahap ini penelitian menggabungkan beberapa hasil analisis dari hasil validasi, nilai pretest dan post test, serta masukan dan saran berbagai pihak. Adapun proses evaluasi ini menggunakan analisis SWOT sebagai berikut. Yang pertama adalah kekuatan. Nah, media pembelajaran kartu domino ini dengan materi perkembangan ilmu pengetahuan Bani Abbasiyah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian menjadi media pembelajaran yang interaktif dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Karena tadi siswa menjadi tertarik dan lebih memperhatikan gitu. Karena seru gitu ya, jadi lebih fokus, lebih berpartisipasi aktif dan lain-lain. Sifat kartu domino yang sangat kompetitif ini memancing siswa untuk lebih serius dalam belajar. Kartu domino sudah menjadi permainan familiar dan pengadopsian ini menjadi ide yang menarik karena ketika kartu domino ini familiar, ketika penerapannya mereka dijelasin sedikit cara bermainnya gimana, terus mereka sudah paham gitu karena memang sudah familiar gitu. Nah, kemudian kartu domino ini media pembelajaran ini memiliki petunjuk permainan yang jelas, kemudian praktis dan dapat dibawa kemana saja. Kelemahannya adalah media pembelajaran cetak ini rentan mengalami kerusakan gitu ya. Kemudian font dan pertanyaan tidak bisa dirubah tapi harus diedit gitu ya, tidak langsung sekarang bisa diedit gitu ya, gitulah kelemahannya. Nah, kemudian peluangnya peserta didik terlibat aktif dengan media pembelajaran ini peserta didik belajar secara sadar gitu dengan kesadaran dirinya masing-masing tanpa adanya paksaan harus gini, tapi karena mereka tertarik, seru, merasa menarik, jadi mereka belajar dengan kesadaran dirinya gitu. Kemudian terjadinya kerjasama yang baik karena dilakukan secara kelompok tadi. Kemudian dapat diadopsi untuk dikembangkan dan diterapkan pada materi lainnya. Nah, kartu domino ini juga dapat dilakukan pada
materi-materi yang lainnya. Kemudian ancamannya adalah adanya peluang siswa tidak mengerjakan atau dengan kata lain mengandalkan orang lain jika dilaksanakan dengan sistem kelompok. Adapun gambaran daripada hasil pelaksanaan media domino adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak bebas menyusun mau bentuknya seperti apa dan bagaimana. Kemudian mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya mungkin pemateri selanjutnya adalah Pak Zainal Furqon. Mangga kepadanya dipersilakan. Bismillah, siap. Ibu Bapak izin share screen terlebih dahulu. Silakan, Pak. Silakan. Sebagai sebuah Bismillah, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat share screen yang saya lakukan? Belum ada, Pak, kalau di saya. Izin sebentar. Masih belum ada. Mau diganti belum? Kalau di saya belum ada, Pak. Nggak tahu, Pak, kalau di Bu Sirah, Tairah gimana di Tairah? Belum ada, Pak, sama. Saya Bu, sebentar izin penyoring. Ya, salam. Sebentar saya hentikan dulu. Sudah dikesan. Oke. Maaf Bapak Ibu, sebentar. Loading. Apakah ada sekarang? Tidak. Ada, Pak. Belum. Sudah ada, Ada Pak. ya? Siap. Loading. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdaadu imanan wa amanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak dosen yang saya hormati, rekan-rekan seperti ruangan kelas non-regular yang saya banggakan. Alhamdulillah, izin untuk yang saya lakukan di tema Design Development, Implementation and Evaluation. Saya mengambil tema ataupun mengambil bahasan dari metodenya terkait seperti yang tadi Bu Dirga lakukan, media pembelajaran, tapi saya mengambil di ranah mind mapping pada model ADI materi rukun sholat kelas 8 SMP DT Bandung. Latar belakang seperti yang kita pahami, pembelajaran merupakan proses yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Dengan adanya pembelajaran, dengan adanya proses pendidikan, merupakan aktivitas yang nantinya akan bisa menambah suatu bidang keilmuan tertentu yang nantinya akan berguna untuk seseorang tersebut atau individu tersebut dalam beraktivitas di kehidupannya. Kemudian pendidikan agama Islam itu sendiri yang kita insya Allah sedang ampu ataupun sedang kita ajarkan dan sekarang kita sedang belajar, merupakan suatu proses yang sedemikian rupa yang akan membentuk pembelajaran tidak membosankan. Jadi Bapak Ibu semua yang sering kita yang saya alami beberapa kali ketika masuk kelas, PAI itu ataupun PABP di sekolah saya menjadi pembelajaran yang jika tidak dilakukan sesuatu hal yang tidak dari biasanya, itu akan membuat pembelajaran itu tidak terlalu diminati. Ya itu aja misalkan dan sebagainya, sehingga sebagai seorang guru kita harus bisa membuat metode ataupun model pembelajaran yang nantinya akan bisa mampu menarik perhatian siswa, sehingga metode ataupun pembelajaran bisa menarik dan siswa bisa semangat untuk melakukannya. Salah satu caranya itu dengan cara model mind mapping ini. Dengan mind mapping ini, salah satunya anak-anak nantinya akan bisa beraktivitas, tidak hanya mendengarkan ataupun hanya menulis catatan, tapi mereka berimajinasi, melakukan daya imajinasi yang nantinya bisa dituangkan dalam suatu karya mind mapping sesuai dengan materi yang disampaikan. Sehingga satu anak dengan anak lain itu bisa jadi inputannya sama, materinya rukun sholat ataupun misalkan pengkategori rukun sholat ada qalbiyah, qaulah dan fi'liyah, tapi yang mereka tuangkan dalam karya atau dalam hasil mind mappingnya itu akan berbeda satu dengan yang lainnya, walaupun inputannya itu sama. Model pembelajaran ADI ini berikutnya adalah model pembelajaran ADI. ADI merupakan model pembelajaran yang sudah banyak diterapkan di beberapa mata pelajaran dan bisa juga diterapkan pada mata pelajaran PAI. Model ADI merupakan akronim dari analis, design, development, implement, dan evaluate. Sehingga media mind mapping ini ternyata bisa juga dipakai atau diterapkan pada model pembelajaran ADI ini, karena akan bisa mampu membantu dalam proses penerapan model ini. Sama seperti yang di Bu Dirga lakukan, metode atau teknik penelitian yang dilakukan adalah R&D, Research and Development, yaitu dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat menghasilkan suatu alat, materi atau strategi pembelajaran. Maka dari itu, untuk menghasilkan satu produk yang dapat fungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian yang terkait dengan membuat dan menghasilkan produk serta menguji keefektifan suatu produk tersebut. Kemudian pengertian mind mapping itu sendiri. Mind mapping adalah suatu penyampaian ide ataupun pesan suatu masalah dalam pembelajaran yang nantinya bisa melahirkan berbagai macam ide dalam memecahkan permasalahannya.
atau secara ringkas bisa dikatakan MMP adalah peta konsep yang tadinya memiliki suatu konsep pemahaman tertentu, nantinya akan dituangkan pada hal yang bisa dilihat ataupun bisa mudah diingat dan dihafalkan. Sehingga dengan adanya mind mapping ini, tujuan utamanya untuk bisa menguatkan ingatan terkait materi tersebut. Berikutnya untuk pembahasan model ADI ini yang dibahas ada 5 tahapan dalam model ADI ini, yaitu ada analisis. Analisis adalah tahapan merupakan tahapan awal yang digunakan untuk menganalisa permasalahan atau kondisi yang terjadi di lapangan. Pada tahap ini, analisis terdapat 3 tahapan secara ininya, yaitu yang pertama ada analisis kurikulum, analisis karakteristik siswa, dan analisis materi. Sehingga hal ini yang tadi disampaikan juga bahwa pra ataupun sebelum dilakukannya pembelajaran, kita melihat sejauh mana kesulitan materi, sejauh mana kemampuan siswa dalam menangkap materi dan sebagainya. Di tahapan inilah di dalam model ADI. Kemudian yang tahapan berikutnya adalah tahapan perancangan atau desain. Tahap perancangan merupakan tahapan yang digunakan untuk membuat rancangan penelitian yang akan dilakukan. Pada tahap ini, penelitian yaitu perancangan tahap awal produk yang berupa rancangan media mind mapping mulai dari bahan yang digunakan dan desain. Sehingga pada tahapan ini, seorang guru merencanakan atau mendesain pembelajaran yang nantinya akan bisa yang disampaikan, membuat para siswa ataupun santri bisa menarik perhatian lebih dan bisa lebih memaksimalkan untuk mendapatkan materi yang disampaikan. Sehingga pada tahapan inilah seorang guru apabila menentukan akan menggunakan mind mapping, pada disinilah di tahapan inilah dilakukannya proses pemilihan seperti materinya yang tadi akan disampaikan apa, batasannya sampai mana, kemudian bahan baku yang dilakukan ataupun yang disediakan atau yang disepakati apa, dan sebagainya. Itu pada tahapan perancang atau desain ini. Dengan nantinya pada kegiatan di kelas ataupun langsung dengan santrinya dan siswanya, mereka tidak akan kebingungan karena di tahapan inilah tahapan yang menentukan perancangan ataupun pembelajaran nantinya. Kemudian yang ketiga ada pengembangan atau development. Tahapan inilah ada sekitar 4 kriteria, itu ada nanti menghasilkan konten pembelajarannya, mengembangkan media yang dipilih, membuat panduan bagi guru dan siswa, dan validasi ahli. Disinilah menghasilkan konten pembelajaran. Kalau yang saya lakukan itu adalah pertama, para santri ataupun para siswa melakukan pembuatan mandiri masing-masing. Setelah itu lakukan pengecekan dan nantinya akan dilakukan validasi oleh beberapa ahli. Kalau di sini ya ahli yang diambil adalah kepala sekolah. Kemudian yang ketiga evaluasi. Yang keempat adalah implementasi. Pada tahap ini adalah hasil produksi media pembelajaran yang tadi telah divalidasi oleh ahli ataupun oleh kepala sekolah. Di sini bisa diberikan ataupun disampaikan kepada santri atau para siswa, sehingga yang tadinya beragam, ada yang satu dengan berwarna-warni, yang satu hanya kertas hanya dengan kertas dan pulpen. Itu dengan adanya validasi ahli dan disampaikan ke para santri, para siswa akan menyamakan minimal standar yang dilakukan, entah itu dengan kertas ataupun dengan warna tertentu, sehingga dengan adanya validasi ahli ini diimplementasi, mereka akan lebih maksimalkan hasil karyanya. Berikutnya adalah evaluasi. Pada tahap ini adalah tahap terakhir dalam model ADI ini, yaitu melakukan evaluasi pada produk pengembangan. Produk pengembangan itu media pembelajaran, desain media, materi, dan efektivitas serta keberhasilan penggunaan media mind mapping. Pada tahap ini dilakukan pengecekan sejauh mana para santri memahami dan sejauh mana para santri bisa menguatkan pemahaman terkait materi yang telah disampaikan. Berikut beberapa contoh
hasil karya santri ini antara satu dengannya ada beberapa perbedaan, tapi di antara keduanya ini sudah terdapat yang standarnya ataupun yang minimal ada. Sehingga para santri nantinya diharapkan bisa minimal seperti itu. Tapi ada beberapa santri yang tadi disampaikan hanya satu kertas dan hanya beberapa tulisan saja, tidak bisa memaksimalkannya. Oleh karena itu, dari hasil penelitian yang dilakukan di sekolah ini adalah penggunaan media mind mapping telah dilakukan di pelajaran baik disesuaikan dengan materi yang ada, sehingga tidak semua materi bisa menerapkan media mind mapping ini. Hanya beberapa materi yang sifatnya bisa diklasifikasikan, bisa dituangkan dalam kotak mail ataupun mind mapping ini bisa dimasukkan pada media pembelajaran mind mapping ini. Seperti hanya materi rukun sholat ini bisa diterapkan dan bisa dilakukan dengan model mind mapping ini. Karena di situ di rukun sholat ini ada secara kategorinya ada kategori kolbiyah, dan fidyah, itu bisa dimasukkan dalam media mind mapping ini. Dengan adanya ini, yang ke-17 rukun sholat itu bisa bisa diringkas dengan peta pasif ini dan bisa lebih menguatkan ingatan santri. Oleh itu, beberapa kesimpulan dari penelitian ini yaitu pertama, guru harus mampu memperhatikan beberapa aspek sebelum beli media pembelajaran yang tadi disampaikan. Kemudian media pembelajaran mind mapping ini guru harus dapat berkreasi untuk membuat media mind mapping yang nantinya bisa minimal menarik perhatian siswa seperti itu. Kemudian validator menyatakan bahwa media pembelajaran mind mapping yang dikembangkan sudah valid atau layak, hanya saja pada aspek media terdapat beberapa revisi yang diberikan oleh validator, yaitu agar menyesuaikan dengan karakteristik siswa seperti itu. Kemudian yang keempat, media pembelajaran mind mapping yang dikembangkan oleh media mind mapping lebih menarik dibandingkan dengan pembelajaran berbentuk buku. Ini yang disampaikan bahwa hanya melihat PPT ataupun hanya baca buku. Dengan adanya media mind mapping ini lebih menarik perhatian para siswa ataupun para santri. Kesimpulan berdasarkan penelitian tersebut bahwa pengembangan media mind mapping pada mata pelajaran PAI materi rukun sholat layak dan dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Seperti itu Bapak Ibu semua, mohon maaf atas kekurangan dan misalkan ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mari kita masuk kepada sesi diskusi, masukan dan tanya jawab dipersilakan. Atur nuhun Bu Dirga. Bismillah, baik Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan, saran dan lainnya, baik kepada Teh Siti Rahma Kurniasi, kepada saya dan kepada Pak Zainal Furqon? Enggak, boleh. Bagaimana Pak, Bu? Barangkali masukan dari Pak Ujang, Bu Yanti, Pak Wandi, Bu Rina, Pak Zen, Bu Ma'uma, Pak Yusuf, Bu Hana. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu. Mau bertanya kepada Bu Siroh ya. Tadi terkait tentang pembelajaran dengan menggunakan apa tadi Teh Bu Siroh? Punten. Media apa tadi Teh? Game multimedia interaktif, Bu. Betul. Dengan menggunakan game multimedia ya, otomatis kan alat bantunya dengan menggunakan gadget ya Bu ya. Nah tadi dikatakan bahwa ketika pembelajaran itu kan hambatannya gitu ya, tadi di dalam hambatannya itu ada jadi ibu tuh meminta izin gitu ya kepada orang tuanya untuk si anak itu membawa gadget. Nah terus karena keterbatasan laptop gitu ya di sekolah. Nah terus teknisnya bagaimana, misalkan
kan tidak semua anak itu bisa membawa gadget ke sekolah ya Bu ya, dikarenakan karena ada yang dipakai sama orang tua misalkan si gadgetnya, ada yang nggak punya kuota. Nah hambatan-hambatan yang seperti itu bagaimana cara solusinya gitu, dalam prakteknya bagaimana kalau misalkan anakku seperti itu gitu, misalkan apakah dikelompokkan atau bergantian dengan temannya atau bagaimana teknisnya. Mungkin itu aja, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Jadi berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, jadi memang di guru PI di sini tadi kan terkait dengan penggunaan media teknologi ya, karena kekurangannya juga sumber dari teknologinya, sarananya maksudnya. Jadi memang guru PI itu berkoordinasi dengan wali kelas Bu, karena memang kalau PI itu nggak punya guru khusus, jadi yang harus solid itu adalah antara guru PI dengan guru kelasnya dulu. Jadi ke guru kelas untuk konsultasikan terkait rencana proses pembelajaran di minggu berikutnya seperti itu, kemudian dikomunikasikan kepada orang tua. Dan memang seperti yang Ibu katakan, ketika dikomunikasikan ke orang tua, beberapa respon orang tua itu pasti ada positif dan negatif. Yang negatif ya diantaranya adalah karena dia tidak memiliki gadget, jadi gadgetnya cuma dipakai oleh orang tuanya. Dan ada yang positif karena memang orang tuanya memberi fasilitas kepada anaknya gitu. Nah, bagaimana menyiasatinya? Nah, berdasarkan hasil wawancara itu disiasati dengan cara pembelajaran secara kooperatif. Tadi cooperative learning itu kelompok kecil. Jadi di grup itu didata terlebih dahulu siapa saja yang memiliki handphone. Nah, kemudian dibuat kelompok kecilnya. Jadi dalam satu kelompok itu ada 5-6 peserta didik. Misalnya yang punya handphone itu terdata ada 10 orang. Nah, itu disebar di kelompok yang ada 5-6 orang peserta tersebut. Jadi kalau di sini 5 kelompok berarti dibagi 6 kelompok. Nah, jadi di sana itu disebarkan anak yang punya handphone 10 orang itu di kelompok A disimpan, kelompok B disimpan. Jadi anak yang memiliki handphone itu nanti ada di setiap kelompok. Jadi belajarnya itu secara kelompok gitu. Nah, adapun ketika ada sesi evaluasi itu kan tidak mungkin per kelompok dinilainya. Memang saya lihat dalam pembelajaran PI itu ada dua ya, ada yang evaluasi kelompok, ada yang evaluasi individu atau dalam bentuk asesmen formatifnya. Nah, adapun untuk asesmen formatif akhir modulnya atau TP, nah itu dibuatnya secara mandiri, tapi itu bergiliran. Jadi 10 orang itu mengerjakan, kemudian bergilir. Memang waktunya cukup lama ya Bu, karena memang tadi kalau penggunaan teknologi ya kita hambatannya seperti itu. Adapun jika memang medianya itu evaluasinya bisa bentuk kertas, sebagian anak diberikan dalam bentuk kertas. Adapun yang memiliki handphone atau smartphone bisa menggunakan smartphone untuk mengerjakan evaluasi individunya. Adapun untuk evaluasi kelompok biasanya kita membuat games gitu. Gamesnya itu membuat menggunakan quizzes, ada word wall ya kan, ada game show ya di word wall net. Nah, itu saya lihat itu ada yang sesi kelompoknya, jadi mereka itu justru berlomba, dan saya lihat pembelajarannya justru memang saya pun greget, menyenangkan gitu. Anak-anak apalagi ekspresif ya, jadi sisi emosionalnya itu bisa terbangun gitu. Jadi anak-anak ketika menang mereka dengan semangat menang gitu kan, yang kalah sering sorak-menyorak. Jadi itu ada, jadi sisi kolaborasinya ada, sisi berpikir kritisnya ada, dan evaluasi hasil belajarnya pun secara individu ada gitu. Jadi kalau untuk gamesnya itu ada dua digunakannya, ada dengan individu, ada kelompok. Yang kelompok itu berkelompok, bagi yang tidak punya HP ikut. Kalaupun individu itu ada dua opsi, ada opsinya minjam ke teman kalau individu, ataupun kalau tidak memungkinkan guru membuat opsi itu dengan mengeprint soal latihannya. Karena kalau formatif biasanya nggak banyak-banyak ya Bu, biasanya dalam satu TP itu hanya membuat 10 soal saja, jadi insya Allah efektif dengan menggunakan kertas pun gitu. Itu mungkin Bu yang saya lihat dari hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan terhadap guru PI di SDN Dayapot 3 itu Bu. Mudah-mudahan mewakili. Jadi komunikasi ke ortunya izinnya lewat wali kelas gitu. Ya, terima kasih Bu Siroh, sangat jelas sekali. Ya. Baik, bagaimana Bu Yanti? Apakah sudah cukup Bu? Sudah cukup deh. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali kepada Teh Siroh, Bapak Ibu sekalian? Pak Ujang, Pak Yusuf, Teh Maul, Pak Zen, Teh Rina, Pak Wandi, Bu Hana, Bu Susan?
Gimana? Oke. Yang tadi presentasi Bu Siti Rohmah Dirgantini. Siapa lagi tadi satu lagi deh? Pak Husen ya? Pak Jenal. Pak Jenal. Pak Jenal. Oh iya Pak Jenal. Pak Jenal. Oke. Artikelnya sudah dikirim di apa? Sudah di OJS Sudah Alkitab, di- Pak. Hah? Sudah. Oh, kalau artikel yang buat tugas itu di Itu Google di Drive. Turnitin. Oh iya. Maksudnya sudah Iya, dikirim Turnitin. link Turnitinnya sudah. Sudah. Sudah, Pak. Kalau yang rencana untuk publish itu yang mana? Saya udah apa yang itu yang tentang inovatif itu kayak multimedia interaktif di Altitro udah konfirmasi katanya lagi tahap review. Oh iya. Bu Dirgantini tolong dibantu kemarin tehnya dibuat apa teh? Klasifikasi nomor, nama, NIM, jurnal targetnya, terus linknya, judul artikelnya apa, itu tolong dibuatkan untuk nanti bisa mengidentifikasi teman-teman ini sudah sampai di mana keseriusan melakukan komunikasi dengan jurnal yang akan dimasuki. Itu. Baik, Kemudian Bapak, kemarin sudah Pak, tapi belum terisi semuanya. ya itu diisi semuanya. Kemudian yang kedua, saya sangat berharap Anda menyibukkan saya dengan berbagai pertanyaan, dengan rasa ingin tahu yang tinggi untuk mau memperbaiki tulisan gitu ya. Karena gini, saya sudah membuat instrumen untuk Anda melakukan riset ini, yaitu dengan menyusun instrumen wawancara, studi dokumentasi dengan observasi. Nah, itu nanti gunakan dalam rangka pengambilan data di lapangan. Ketika datanya sudah ada, berarti Anda sudah satu tahap mengerjakan riset untuk menulis artikel, temuannya sudah Anda temukan. Nah, tinggal nanti bagaimana dari riset itu kemudian diterjemahkan, di breakdown menjadi uraian-uraian untuk dibahas dalam pembahasan. Setelah beres itu baru nyusun introduction. Jadi introduction itu sebetulnya terakhir saja nanti. Maksudnya bukan terakhir deh. Setelah metode dengan temuan dan pembahasannya sudah dibahas, ketemu simpulan, baru bikin pendahuluan. Nah, saya ingin ada yang mengkonfirmasi saya. Contoh begini, Anda WA saya, Pak, saya siapa namanya? Contoh, saya Siti Rohmah Dirgantini contohnya, akan menyusun artikel dengan judul ini untuk publis di jurnal Sinta berapa, contoh Sinta 4 atau Sinta 5. Naskahnya sudah dikirim ke email, mohon untuk dilakukan revisi atau untuk dilakukan review. Nah, nanti saya coba nanti kira-kira reviewnya apa saja yang kira-kira nanti bisa saya lakukan untuk membantu naskah Anda supaya bisa lebih baik lagi. Tentu itu juga dengan mencantumkan link jurnal targetnya, ya. Jadi nanti di email itu Anda tinggal Anda japri saja saya untuk Anda pastikan saya menelaah dulu artikel yang Anda buat gitu. Sebab catatan-catatan saya nanti bisa dijadikan bagian dari upaya untuk menyusun langkah-langkahnya dengan lebih baik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong ikuti semua tahapan pedoman teknis dalam penyusunan tugas untuk pembuatan artikel itu, ya. Oke, untuk materi ini saya sebenarnya ingin dalam naskah Anda nih, terutama yang 3 orang tadi tentang Assure ya, Assure.
bagaimana Anda memberikan sebuah kritik terhadap model itu ketika ada kelemahan yang ada dalam materi, ada dalam tahapan penyampaian model pembelajaran dengan Assure tadi. Rumus awalnya sederhana sebetulnya. Teorinya tidak ada model pembelajaran yang sempurna. Berarti selalu ada peluang kita untuk memberikan masukan, kritik untuk membangun agar pembelajaran PAI dengan menggunakan model apapun itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, maksud saya, dan ini yang menjadi titik poinnya adalah, apakah dalam artikel yang Anda buat ada sebuah pernyataan bahwa ketika model ini terdapat kelemahan, maka dengan cara apa kemudian kelemahan itu bisa ditutupi? Contoh, Bu Siti Rohmah Kurniasih tadi membahas Assure, ya, panjang lebar membahas Assure, ataupun juga Bu Pak Jenal, ataupun juga Bu Degantini. Apakah Anda menemukan dalam tahapan penjelasan pembahasan dari apa yang Anda buat setelah Anda melakukan observasi atau wawancara ataupun juga studi dokumentasi, ada hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh guru PAI karena ini menyangkut masalah contoh materi pelajarannya kah, atau secara psikologi siswanya juga karena sekolah dasar contohnya, sehingga ini memerlukan satu buah analisis dan refleksi tentang bagaimana untuk memecahkan itu. Saya yakin guru yang mengajarnya pun boleh jadi dia ada kesulitan tertentu. Jadi sebenarnya gini, kalau mau belajar benar itu asal ada kemauan yang tinggi, maka kita akan menemukan cara-cara mudah sebagai jalan keluar. Pertanyaan sederhananya, apakah selama ini guru PAI tidak ada masalah ketika dia mengajar? Saya yakin ada masalah, cuma nggak ngomong gitu. Terus dia juga bingung harus ngomongnya ke siapa. Lah kepala sekolahnya juga bukan paham PAI gitu loh. Makanya saya berharap nanti boleh jadi Anda bisa ketika Anda punya data dari hasil riset di lapangan itu, kayak tadi tuh Bu Kurniasih itu bilang, jadi kayak kita pendampingan kepada guru PAI untuk sama-sama kita menjalankan model ini dalam pembelajaran. Jadi kan bareng-bareng belajarnya gitu. Bener nggak? Walaupun mungkin dia sudah katakan bahwa saya sebetulnya sudah melakukan, tapi saya nggak tahu namanya. Oke, kalau gitu yuk kita belajar teorinya dulu. Ketika teorinya udah benar, yuk kita praktekkan. Itu aja sebenarnya sih. Jadi riset kita itu nanti akhirnya akan berupa proses pendampingan terhadap guru PAI untuk penerapan model Dick and Carry dalam pembelajaran PAI untuk meningkatkan motivasi belajar siswa contohnya. Itu kan bisa digali hal-hal yang begitu. Termasuk tadi yang Bu Dirgantini ada model pembelajaran, model evaluasi dengan Pak, model pembelajaran Adi dengan metode kartu domino. Ya, dengan menggunakan domino contohnya. Itu dalam rangka apa? Peningkatan kualitas pembelajaran kah? Peningkatan pemahaman siswa tentang materi kah? Jadi harus ada impact dari pembelajaran itu, dan itu disebutkan di judul. Ya. Ada Pak hasil belajar. Oke. Untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, berarti kan itu dampaknya gitu. Ya. Jadi jangan buat judul di artikel yang kira-kira jadi tidak menarik untuk dibaca. Jadi menariknya dibaca itu karena satu, ada metodenya, yang kedua ada signifikansinya, yang ketiga ada objektifnya. Jadi ada tujuannya. Seperti apa tujuannya? Tujuannya adalah kepada tujuan itu atau fokusnya kepada siswa. Oke. Apa yang mau ditingkatkan? Apa yang menariknya? Itu yang menarik itu signifikansinya apa? Untuk meningkatkan hasil belajar itu signifikans. Dengan cara apa? Penerapan model ADI. Itu adalah metodenya. Jadi rumusan judulnya juga jadi lengkap nanti. Implementasi model ADI dalam meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran domino contohnya begitu. Kan kata dan kalimatnya menjadi lengkap seperti itu. Ya.
Oke, jadi teman-teman semua, saya berharap karena ini adalah bagian dari cara kita untuk belajar dari riset dan risetnya itu kemudian dipublikasikan, inilah cara kita untuk bisa menjadi bagian dari solusi terhadap persoalan pembelajaran PAI di lapangan. Saya pikir untuk sementara itu saja dulu karena sekarang waktu Jumat sudah mepet banget sekarang, Mbak ya. Jadi tolong kasih tahu teman-teman, insya Allah minggu depan kita akan offline. Minggu depan offline. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebentar. Ya. Saya sudah mengirimkan itu Pak, tugas, terus ke Turnitinya juga, tapi lupa belum konfirmasi ke Oh iya. Bapak. So konfirmasi nama, judul, japri aja kalau untuk itu ya. Untuk konfirmasi nanti biar saya langsung tracking ke pekerjaannya ya. Oke? Ya, Bapak, makasih. Ayo, mohon. Assalamualaikum. Naon sih mah? Khutbah di mana ya teh mah? Enggak tuh, Beb.